Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada pagi hari tanggal 14 September 2002, seorang nenek menggandeng tongkat sambil gemetar membawa kue wijen berjualan di jalan kecil di desa Liumugang, Provinsi Nanjing, Tiongkok. Banyak orang di sekitar desa mengenal nenek tersebut karena kue wijen yang dijualnya terkenal enak. Pada saat yang sama, seorang warga bernama Li Jian dan 3 adik perempuannya sedang bermain di pinggir jalan. Ketika mendengar teriakan nenek yang menjajakan kuenya, Li Jian segera menghampiri untuk membeli 2 kue wijen lalu pergi. Salah satu dari 2 kue yang dibeli oleh Li Jian dimakan sendiri dan yang lainnya dibagikan ke 3 sepupunya. Walaupun begitu, ia tidak akan pernah menyangka bahwa 2 kue yang baru saja dibelinya akan menjadi senjata yang mematikan. Setelah keempat anak memakannya di rumah, mereka mulai muntah dan jatuh tak bernyawa satu persatu di genangan cairan merah. Melihat kejadian ini, seluruh keluarga Li sangat panik dan mereka segera berlari menemui nenek penjual kue. Sang nenek mengaku tidak mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi dan ia menyatakan bahwa kue yang dijualnya didapatkan dari sebuah toko kue wijen di kota Tangshan secara grosir. Sang nenek selama ini hanya bermaksud untuk mencari sedikit uang tambahan, namun tidak menyangka hal yang biasa ia lakukan setiap hari berujung pada kematian seseorang. Sementara keluarga Li masih diselimuti kekacauan, di sekolah menengah Tangshan situasinya dipenuhi oleh teror. Seorang yang bernama Gong Xinping yang merupakan pemilik warung kecil di depan sekolah, segera berlari mendekat begitu mendengar tangisan dan teriakan dari arah sekolah. Ia langsung kebingungan melihat lebih dari 30 siswa tergeletak di lantai sambil meremas perut mereka, disertai cairan merah yang terus mengalir ke beton berasal dari mulut dan hidung. Belum ada guru yang hadir di sekolah membuat seluruh siswa menangis, beberapa siswa terlihat menggendong temannya berlari ke jalan dengan panik memohon kepada pengemudi becak untuk menyelamatkan temannya. Di sisi lain, pemilik warung kecil di lokasi konstruksi juga menyadari bahwa banyak pekerja migran muncul dengan gejala yang sama. Seorang pekerja berpegangan pada pagar besi kantin yang secara mengejutkan matanya melotot, lalu tak lama ia terjatuh sambil menyeburkan cairan merah. Situasinya menjadi lebih mencekam saat pemandangan konstruksi berubah menjadi film horor, di mana banyak pekerja tumbang satu demi satu. Dengan penyelidikan singkat, semua orang menemukan satu ciri yang sama, yaitu sebelum kejadian terjadi mereka semua pernah memakan sejenis kue wijen. Kue wijen ini dibuat di toko kue milik keluarga Chen Zhongwu yang terkenal di kota Tangshan yang selalu buka setiap hari pukul 4 pagi. Selain rasa kue wijennya yang enak dan sangat diminati oleh semua orang, banyak pedagang kecil yang datang ke lokasi untuk membeli secara grosir. Pemasaran kue ini menjadi meluas karena langsung dipasok ke sekolah dan beberapa pabrik untuk dikonsumsi oleh semua orang. Mengetahui hal ini, semua orang menggunakan cara yang paling primitif dengan berteriak bahwa kue wijen itu beracun. Konon, seorang pedagang grosir tidak percaya saat mendengar bahwa kue wijen itu beracun, sehingga ia langsung memakannya di tempat untuk membuktikan kepada semua orang. Sayangnya, semua pelanggannya segera bubar dan berteriak sekuat tenaga setelah ia menjadi korban berikutnya usai melahap separuh kue. Ketika semua orang menyadari bahwa kue wijen itu beracun, sudah terlambat bagi mereka untuk mencoba menghentikan karena terlalu banyak orang yang sudah mengkonsumsinya. Karena begitu banyak orang yang keracunan, semua kendaraan yang melintas segera dihentikan untuk digunakan mengangkut korban ke rumah sakit. Bahkan bus penumpang antar kabupaten pun dihentikan dan seluruh penumpang diturunkan untuk membawa pasien ke dalam bus menuju rumah sakit Xiaolingwei maupun rumah sakit Bayasan. Sedangkan puluhan pekerja migran yang tumbang segera dipindahkan ke dalam truk dan sang sopir langsung bergerak cepat menuju ke arah kota Tangshan. Pada awalnya, rumah sakit Tangshan menerima korban keracunan sejak lebih dari jam 5 pagi. Namun setelah jam setengah 8 pagi baik tempat tidur dan lorong sudah terisi penuh oleh korban. Kejadian ini membuat para dokter dan suster sibuk berlarian sambil membawa peralatan medis di antara tempat tidur dan tandu. Sedangkan kondisi di luar ruang penyelamatan terlihat keluarga korban dengan cemas sedang mengepung rumah sakit. Lebih dari 500 orang yang terkena racun dibawa ke rumah sakit militer, namun karena keterbatasan tempat hanya 200 orang yang dapat ditampung sementara yang lainnya dikirim ke rumah sakit lain. Pada akhirnya tercatat pada hari itu dibutuhkan 11 rumah sakit untuk menangani gelombang masuk korban yang datang silih berganti. Berita kasus keracunan massal di Tangshan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Nanjing. Setelah menerima laporan,
Polisi segera membentuk tim ahli untuk menyelidiki kasus tersebut, sementara petugas kepolisian melakukan wawancara secara menyeluruh. Kemudian polisi mengetahui di mana kue wijen ini diproduksi dan mereka segera tiba di lokasi untuk menyegel toko tersebut. Mereka mengumpulkan semua bahan untuk diuji dan mencari tahu penyebab keracunan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi mengkategorikan kasus ini sebagai kasus pembunuhan massal yang diduga pelaku telah mencampurkan bubuk zat beracun ke dalam kue. Serangkaian interogasi polisi telah diselesaikan dan mereka menemukan bahwa pemilik kedai mie yang bernama Chen Zhengping sangat dicurigai terlibat dalam kasus ini. Lokasi kedai Chen Zhengping bersebelahan dengan toko Chen Zongwu, di mana kedai mie Zhengping menghadap ke jalan raya sementara toko kue Zongwu berada di dalam gang. Pada hari kejadian, pemilik kedai mie menemui pemilik gedung dan mengatakan bahwa dia akan menutup kedainya di sana karena ayahnya sedang sakit dan dia harus pulang ke Pukou untuk menjenguknya. Pemilik gedung juga mengungkapkan bahwa pada saat itu dia sangat panik melihat keadaan sekitarnya yang mencekam, namun ekspresi Chen Zhengping jauh lebih tenang dari dirinya. Selama penyelidikan lebih lanjut, polisi mendengar bahwa Chen Zhengping sering memiliki konflik besar dengan pemilik toko kue wijen, Chen Zongwu. Menurut laporan dari kerabat Chen Zhengping kepada polisi, pada tanggal 13 September Chen Zhengping terlihat meninggalkan kedai pada pukul 8:30 hingga pukul 9 pagi dan jam 11 malam. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 14 September di mana kejadian itu terjadi, Chen Zhengping menutup kedainya pada pukul 9 pagi dan mengaku akan kembali ke kampung halamannya di Pukou. Polisi segera mengatur tim untuk pergi menuju ke kampung halaman Chen Zhengping untuk menangkapnya, namun saat tiba di Pukou, mereka menemukan bahwa ia sama sekali tidak berada di rumah. Polisi kemudian melacak ponsel Chen Zhengping yang ternyata saat itu dia sedang bergerak cepat melarikan diri keluar provinsi. Setelah melihat rute yang Chen Zhengping lewati, polisi segera menghubungi Departemen Keamanan Kereta Api untuk meminta bantuan. Dengan dukungan besar dari berbagai pihak terkait, petugas berhasil menemukan Chen Zhengping yang saat itu sedang naik kereta dari Shanghai menuju Luoyang. Petugas keamanan melakukan pemeriksaan terhadap barang pribadi milik Chen Zhengping dan mereka menemukan bahan racun di saku dan sela kuku jarinya. Dihadapkan bukti yang jelas, Chen Zhengping akhirnya tidak lagi melawan dan mengakui semua perbuatannya. Dengan demikian, Chen Zhengping yang melakukan kejahatan besar dibawa kembali ke Tangshan untuk dilakukan pemeriksaan pada tanggal 16 September. Pada awalnya, Chen Zhengping memiliki sebuah kedai mie di kota Tangshan untuk menjalankan bisnis kuliner. Kedainya hanya terpisah satu dinding dengan toko kue milik Chen Zongwu. Kedua usaha ini bersebelahan tetapi bisnis kue Chen Zongwu semakin berkembang pesat, sementara bisnis mie-nya sendiri semakin merugi. Chen Zhengping merasa sangat cemburu melihat hal ini dan secara perlahan muncul rasa iri kepada Chen Zongwu. Ditambah lagi sebelumnya keduanya pernah bertengkar karena masalah sepele yang membuatnya memiliki niat jahat untuk meracuni toko kue miliknya. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2002, Chen Zhengping membeli 12 botol racun tikus cair Du Shuqiang dan 50 gram jenis bubuk. Pada awalnya, Chen Zhengping melakukan percobaan di tokonya sendiri dan menemukan bahwa kedua bahan ini tidak berbau dan tidak terlihat ketika dicampurkan ke dalam makanan. Penemuan ini membuatnya semakin bertekad untuk mengaplikasikan Du Shuqiang ke bahan kue Chen Zongwu. Pada malam 13 September, Chen Zhengping melihat toko kue dalam kondisi sepi, langsung menyelinap masuk untuk mencampurkan Du Shuqiang ke dalam bahan baku yang biasa digunakan dalam membuat kue wijen. Setelah semua dicampur merata dan menyatu dengan berbagai bahan, ia segera bergegas pergi. Pada keesokan harinya, Chen Zongwu membuka toko kuenya dan menggunakan semua bahan yang telah terkontaminasi untuk membuat kue yang dijual ke berbagai wilayah di kota Tangshan. Hal inilah yang menyebabkan keracunan massal yang telah menyebabkan kematian 42 orang dan lebih dari 500 orang mengalami keracunan. Pada 30 September 2002, Pengadilan Rakyat Tinggi Kota Nanjing menjatuhkan hukuman mati kepada Chen Zhengping atas tuduhan melepaskan bahan berbahaya. Setelah putusan tingkat pertama diucapkan, Chen Zhengping mengajukan banding ke Pengadilan Rakyat Tinggi Provinsi Jiangsu. Kemudian pada 11 Oktober 2002, Pengadilan Rakyat Tinggi Provinsi Jiangsu memutuskan untuk menolak banding dan menguatkan putusan awal sebelumnya. Pada pagi hari 14 Oktober 2002, Chen Zhengping dieksekusi mati dengan cara ditembak. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.